Ya, oke. Selamat datang lagi di Jurnal Gym Bayu di episode yang ke-12. Atau ini adalah episode terakhir. Di episode ini aku akan menunjukkan apakah ada hasilnya dari episode pertama sampai 12 dalam usahaku untuk mencapai badan yang lebih kuat dan juga lebih sehat. Ya. Jadi ini di sini udah ada gym. Aku masuk sana, nanti aku mengukur. Kita mulai perbandingannya dari yang pertama sama yang sekarang. Doain ya, guys. Aku udah siap dengan hasil apapun itu. Ya. Jadi ini gue udah sama Coach BH. Setelah itu rame loh. rame banget sih. Rame loh itu episode ya. Dengan setelah mencari-cari BH untuk dia, akhirnya kita ngobrol. Jadi di video ini seperti yang aku bilang di awal, kita mau bandingin selama 12 episode ini gimana sih perkembangan untuk badannya dari seorang Abi Bayu di Jurnal Gym Abi Bayu ini gimana. Dan kita udah ngobrol sama coachnya. Kita tadi udah ngukur dada, lengan, lingkar perut, waist gitu, dan akhirnya kita sudah punya resultnya untuk yang setelah 12 episode, dan hasilnya adalah kita lihat di sini dari yang paling kelihatan itu dari lengan sama dada ya. Kan kita gini, buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh punya target untuk nurunin lemak ya. Betul. Nurunin lemak dan diganti massa otot. Dan meningkatkan massa otot. Betul. Nah, masalahnya alatnya ini ada error ya. Agak error yang lemah ini. Dan jadi butuh waktu buat diganti yang baru. Nah, jadi kita kalau ngukur sekarang jadi nggak relevan. Nggak cuman saya, tapi dari teman-teman yang coach semua yang lain itu emang kurang bagus. Jadi kita maaf cuman bisa ngukur dari besarnya otot ya. Betul. Dari ukuran badan lah, measurement. Kita kalau dari sini bisa dilihat di layar, ini lebar lenganku itu ada kenaikan sekitar 3 cm ya. Betul, dari 33 sama 32. Oke, betul. Dari dada berapa coach? Dari awalnya 88 itu ya? 88, sekarang ke 92. Oh, gila. Boom. 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 Terus waist hip itu ada penurunan yang signifikan ya. 1 cm. 1 cm itu tidak signifikan. Lumayan lah. Oke. Berarti kan lemakku agak turun dikit. Turunnya lumayan. Nah, 82,5 ke 79,5. Betul. Dari waist hip-nya 99 ke 98. Tapi kalau dari kaki ini entah kenapa mengalami penurunan ya. Mungkin ini kan yang dominan kanan sama yang kiri nih. Tapi kiriku kenapa gede? Kiri lebih besar di bagian yang 5 cm pertama di bagian bawah. Nambah semua nih. Lu. Iya, ngerti. Tapi maksudnya dari yang ini kan kanan kiri jadi sama tuh, Bi. Lihat. Iya, benar. Kanannya 41, kirinya 41, kanannya 44, 43. Jadi nggak terlalu dominan jauh si kanan sama si kirinya. Dari yang awal kan lumayan. Oh ya, lumayan jauh. Nah, intinya ini antara kanan sama kiri udah mulai balance. Itu dia. Itu. Karena life is about yin yang, bro. Ya nggak, Han? Ya, anggu-anggu dong. Nah, mantap. Ya, oke. Jadi, selama kita 12 episode ini mencoba untuk hidup lebih kuat dan hidup lebih sehat, tujuannya, dan semoga bisa menginspirasi teman-teman. Kasarannya ada perkembangan dari aku sendiri. Benar nggak? Dari ototnya ada perkembangan, cuman tidak maksimal. Jadi, maksudku ketika apa ya, emang kan tujuannya emang mencoba kan untuk lebih kuat kan, coach. Nah, ada hasilnya, cuman emang ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Menurutmu, coach, yang kurang selama perkembangannya apa? Kita udah coba dari frekuensi latihan sama soal nutrisi itu juga sudah tercukupi lah ya. Tapi masih belum maksimal bisa dikatakan. Mungkin salah satu jawabannya nih
Dari Konsistensi konsisten, ya? betul. Kenapa? Karena itu harus bersamaan sih jalannya antara si latihan sama si protein yang kita butuhkan buat naikin massa otot. Karena kan waktu di awal sekali juga udah dibilangin di awal, kebutuhan tubuh kita setiap orang mau naikin massa otot itu membutuhkan 1,5 sampai 2 kali berat badan tuh. Nah, secara protein itu kan sudah dapat dari Hadi Kitchen, itu pun udah oke. Ya, dari elemen. Dari elemen juga udah oke. Tapi mungkin dari abinya yang kurang naikin lagi, kayak nggak makan putih telur sebanyak 7 butir dalam satu hari Jadi misalnya, atau maksudmu ketika aku tahu seharusnya punya berapa, nggak konsisten. Dalam arti kata makannya udah bener, tapi mungkin Harusnya- minumnya, betul. nyemilnya juga. Nyemilnya mungkin itu kan kayak yang masih nyemil yang agak kurang sehat lah ya, bisa dibilang gitu ya. karena istilahnya mau latihan seberat apapun, tapi kalau dari yang kebutuhan proteinnya itu masih belum dimentokin sekali, itu agak lama sih, Ya, agak ya. pelan-pelan. Pun sebaliknya, makannya bagus sekali, latihannya juga kurang, sama. Oke. Jadi kalau mau yang benar-benar dapet hasilnya, antara dua itu harus bersamaan. Oke. Sama yang paling penting istirahatnya sih, karena efeknya pas lagi nge-gymnya, lagi olahraganya, jadi nggak maksimal kalau kurang istirahat. Biasanya dari itu semua. Nah, itu kalau dari kamu. Hmm. Ya kan? Nah, ini saatnya aku untuk membuka dari aku yang gimana. Kalau dari aku, itu yang diomongin sama coach saya itu bisa dibilang benar. Karena gini, latihan sih latihan. Ya kan? Kamu bisa latihan sebanyak mungkin. Dari coach ini pokoknya kita latihan udah berapa kali? Ya pokoknya seminggu 3 kali kan minimal. Iya. 3 kali minimal, Iya. sampai terakhir ditambah 4 sampai 5 kali. Di luar juga kalau aku misalnya ntar olahraga yang lain, ada basket dan segalanya. Jadi kalau bisa dibilang ini memang benar-benar dalam masa teraktifku selama dalam Hidup. olahraga. Oh, Iya salah. kan? Sama dalam hidup, bener, dalam hidup. Cuman aku ini bukan lagi yang di early 20s, ngerti nggak sih? Yang metabolismenya cepet, terus kemudian yang pokoknya lagi prime-prime-nya lah. Maksudku, aku bukan yang dulu, yang Wih. bisa gampang. Aku bukan yang Aku yang dulu lagi. Bukan yang umur 20, paham nggak? Buat Ya, ya, teman-teman ya, yang ya. mungkin umur 20, itu mungkin lebih gampang lagi untuk adaptasi ataupun untuk merubah. Nah, yang pertama itu. Yang kedua yang pertama kurang konsisten. Yang kedua emang kadang masih nyemil-nyemil, ataupun kalau aku lapar, ya kan, beli lagi kan. Nah, itu carinya yang gampang. Yang instan. Meskipun aku udah jarang banget, aku selalu menghindari yang gorengan. Sejak ketemu sama coach ini dan juga di sini aku udah mengurangi gorengan. Cemilannya emang kurang, karena di sini jujur aku tidak ada microwave, susah untuk apa ya, sendirian lah, ya kan. Kalau yang anak kos ngerti lah, kadang-kadang males, dan itu yang harus kita lawan. Yang keempat, yang paling parah menurutku adalah jam tidurnya. Ini menurutku sih, dari awal banget dulu karena kebiasaan kan, sampai pulang rumah masih kerja sampai jam 12, jam 1 baru tidur lagi. Kita nge-gym biasanya jam 7, jam 8. Iya. Jadi that's it yang mungkin membuatku tak bisa konsisten meskipun sudah disupport sama beberapa pihak yang dari Hadi Kitchen dan juga Elemen. Sekali lagi thank you. Dan juga buat dari Coach Ardi. Kuncinya sebenarnya sih yang pertama dari dirinya, dari diri sendiri. Karena sesuatu yang dari diri sendiri akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang mereka mau lakuin. Intinya bukan dari orang lain sih, dipaksa, dipush atau apa. Sedangkan dari dirinya aja males. Nah terus setelah dari dirinya udah harus ada ya konsisten lagi sih. Ya. Ujung-ujungnya sih soal latihan, makan, sama istirahat. Betul. Gitu. Dan semuanya pasti butuh proses. Betul. Nah, Semuanya butuh proses. Dimana proses itu nggak ada yang instan. Dimana nggak ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Nah, 3 bulan itu pun sebenarnya masih terlalu instan ya, masih terlalu cepat buat dapat hasil yang maksimal. nggak bisa. Nah itu maksudnya kalaupun kamu gagal, nggak masalah. Bukan gagal sih sebenarnya. Ini belum tuh berhasil. butuh prosesnya lebih panjang lagi. Bukan berarti kalau 3 bulan, berarti Abi Bayu nggak akan nge-gym lagi atau gimana. Enggak, aku akan coba terus untuk melakukan yang udah dilakuin gitu kan. Untuk dari makanan, kemudian dari gym, terus ataupun yang ini, yang tidur ini. Jadi aku masih berusaha untuk bisa lebih baik lagi gitu. Karena kalau coba cari tahu, iseng nih, cari tahu aja bodybuilder buat mencapai badannya ke yang dia mau, Apa ini? dia nggak akan dapat sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pasti butuh proses yang panjang. Ya ibaratnya Abi juga kan baru 3 bulan lah. Jadi bukan nggak ada hasil. Ini hasilnya pun udah kelihatan, tapi memang grafiknya agak pelan.
semuanya kalau sabar, prosesnya bagus, ya udah pasti aja. Dan Gitu. Coach Ardi ini dia butuh 35 tahun punya badan kayak gitu. Umurnya aja belum nyampe 35. Biar dramatis kan. Oke. Oke, yaudah. Ada lagi Coach? Itu aja sih paling. Thank you ya buat teman-teman yang udah nonton, yang udah support. Jangan menyerah, semua itu proses. Terus jangan menyerah. Semua proses. Yes. Guys, yang dijaga itu bukan image, tapi iman dan Kesehatan. mantap. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin masih ada hubungan sama olahraga. Jadi jurnal Jeremy Bagel dengan ini officially telah selesai. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya hasilnya belum bisa sesuai dengan result. Tapi yang penting kita udah berusaha dan aku bisa menunjukkan sesuatu kalau semua itu butuh proses buat kamu bisa terinspirasi. Dan terima kasih buat Elman dan juga Hadi Kitchen. Thank you, terima kasih Coach. Bye. Thank you.